Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nurma Fidiana dari kelas TBIA akan mempresentasikan tugas yang ke-9 sosiolinguistik yang berjudul perubahan bahasa. Yang pertama yaitu introduction. Pembicaraan tentang perubahan bahasa seperti diskusi antara anak muda di awal bagian ini seringkali memperlakukan bahasa sebagai entitas yang independen dari penutur dan penulisnya. Pada kenyataannya, bahasa itu sendiri tidak banyak berubah karena penutur dan penulis mengubah cara mereka menggunakan bahasa. Inovasi pembicara adalah deskripsi yang lebih akurat daripada perubahan bahasa. Pembicara berinovasi terkadang secara spontan, tetapi lebih sering dengan meniru pembicara dari komunitas lain. Jika inovasi mereka diadopsi oleh orang lain dan menyebar melalui komunitas lokal, mereka dan seterusnya ke komunitas lain, maka perubahan bahasa adalah hasilnya. Jadi, menurut saya perubahan bahasa itu lebih ke akibat dari inovasi orang yang berbicara. Jadi bukan karena penutur atau penulis mengubah cara mereka menggunakan bahasa, tapi karena inovasi seperti berbicara secara spontan atau menirukan orang yang berbicara sama seperti dia di kelompok lain. Jadi dia menirukan orang tersebut. Kemudian poin yang pertama yaitu variasi dan perubahan. Bahasa bervariasi dalam 3 cara utama yang saling terkait menarik dari waktu ke waktu dalam ruang fisik dan sosial. Perubahan bahasa variasi dari waktu ke waktu berasal dari variasi spasial atau regional dan sosial. Sumber perubahan dari waktu ke waktu selalu merupakan variasi terkini. Kemudian, semua perubahan bahasa berasal dari variasi. Kemungkinan perubahan linguistik muncul secara segera setelah bentuk baru berkembang dan mulai digunakan di samping bentuk yang sudah ada. Jika formulir baru menyebar, perubahan sedang berlangsung. Jika pada akhirnya menggantikan bentuk lama, perubahan itu menjadi fait accompli. Salah satu bidang kosakata yang sangat mudah dilihat adalah kata-kata gaul yang digunakan oleh anak-anak muda untuk berinteraksi. Nah, jadi perubahan bahasa itu akan muncul ketika bahasa yang baru tersebut mulai banyak digunakan orang dan di samping bahasa yang sudah ada. Jadi bahasa tersebut sering digunakan kemudian berkembang. Nah, contohnya itu seperti bahasa yang digunakan anak muda. Bahasa-bahasanya kan biasanya gaul. Nah, itu banyak juga yang menggunakan bahasa tersebut dan lama-kelamaan bahasa tersebut berkembang. Nah, jadilah menurut saya itulah yang dinamakan perubahan bahasa. Nah, dari masalah-masalah tersebut, sosiolinguis mempunyai pertanyaan tentang perubahan tersebut. Yang pertama, mengapa perubahan tertentu menyebar? Dan kemudian, bagaimana perubahan linguistik menyebar melalui komunitas? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sosiolinguis mencoba mengidentifikasi faktor-faktor sosial tertentu yang mendukung penyebaran perubahan linguistik tersebut. Nah, mereka mencoba untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor pengaruh penyebaran perubahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan perubahan. Nah, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertama akan melihat perubahan linguistik yang melibatkan penyebaran suara yang memiliki prestise di New York, tetapi yang menarik tidak memiliki prestise di London. Yang pertama yaitu pasca vokal, penyebaran dan statusnya. Aksen dengan R pasca vokal disebut rhotic. Di sebagian besar wilayah Inggris, aksen rhotic Inggris dianggap pedesaan dan tidak berpendidikan. Nah, sebaliknya, di sebagian besar Amerika Serikat, R postvokalik masih hidup dan digunakan dengan baik dan ekstensif. Pada tahun 1960-an, menemukan bahwa rhoticisme meningkat di New York, di mana ia dianggap bergengsi. R postvokalik digunakan oleh hampir semua penduduk New York. Peneliti yang lebih baru menegaskan bahwa
rotikisme sekarang sudah mapan sebagai ciri pidato New York. Jadi, pelafalan R dalam komunitas berbahasa Inggris memberikan banyak contoh kerumitan variasi linguistik dan perubahan bahasa, serta kesewenang-wenangan bentuk yang kebetulan menjadi standar di komunitas manapun. Sementara R-less speech adalah bentuk bergengsi yang masih menyebar di Inggris. Di beberapa bagian Amerika Serikat itu adalah varietas rotik yang meningkat. Ini merupakan perubahan di mana orang menyadari signifikansi sosial mereka sebagai fitur pidato yang diinginkan atau prestise. Orang-orang sangat menilai ucapan orang yang menggunakan fitur seperti itu. Jadi, dalam survei dialek sosial yang dilakukan oleh Laboy, warga New York yang tidak menggunakan R pasca vokal dalam percakapan mengenalinya sebagai fitur bergengsi dalam pidato orang-orang yang menggunakannya dan mengevaluasi ucapan mereka secara positif. Nah, arti kedua dari perubahan di atas mengacu pada sumber perubahan. Nah, dalam pengertian ini mengacu pada fakta bahwa suatu fitur umumnya menyebar ke bawah melalui kelompok sosial dalam komunitas tutur. Kemudian, yang kedua yaitu penyebaran bentuk-bentuk bahasa daerah. Di Martha's Vineyard, mereka yang telah tinggal di pulau itu selama beberapa generasi, dan terutama para lelaki yang mencari ikan untuk mata pencaharian mereka, membenci fakta bahwa pulau itu telah diserang oleh imigran yang lebih baru, dan terutama oleh wisatawan musim panas. Sebuah survei linguistik tahun 1960-an oleh Labov menunjukkan bahwa sikap ini ditunjukkan oleh cara penduduk setempat melafalkan bunyi I dan au dalam kata seperti cahaya dan rumah. Pengucapan vokal mereka dalam kata-kata ini secara bertahap menjadi semakin terpusat. Posisi lidah di awal vokal telah bergerak ke tengah mulut. Jadi cahaya diucapkan light, kedengarannya agak mirip light, dan house diucapkan dengan house, agak mirip dengan hius. Nah, perubahan suara itu yang tampaknya tidak disadari adalah perubahan ke pelafalan yang lebih konservatif, yang dulunya dikaitkan dengan area tersebut di masa lalu. Sudah sekarat tetapi direvitalisasi untuk mengekspresikan solidaritas antara mereka yang mengidentifikasi dengan pulau itu dan merasa kesetiaan pada nilai-nilai pedesaan dan gaya hidup damai. Sentralisasi vokal dalam cahaya itu sangat signifikan untuk menandakan identitas kepulauan. Jadi, tidak semua perubahan linguistik melibatkan adopsi bentuk-bentuk baru dari luar komunitas tutur, juga tidak selalu melibatkan bentuk yang disadari oleh orang sebagai bentuk bergengsi. Namun, perubahan pelafalan vokal seringkali berubah dari bawah, yaitu perubahan di bawah tingkat kesadaran masyarakat. Di Selandia Baru, penggabungan vokal suara dalam bir dan beruang, bir dan beer, adalah perubahan dari bawah dalam pengertian ini. Sekali lagi, penting untuk disadari bahwa ini hanyalah salah satu makna perubahan dari bawah. Arti lain mengacu pada perubahan yang menyebar dari kelompok sosial yang lebih rendah ke atas kelompok sosial yang lebih tinggi. Jadi, perubahan bahasa itu tidak hanya berubah karena adopsi bentuk-bentuk baru dari luar komunitas tutur, dan juga tidak selalu melibatkan bentuk yang disadari sebagai bentuk bergengsi. Namun, perubahan tersebut bisa juga dari alam bawah tingkat kesadaran masyarakat. Nah, dari arah bawah itu ada juga yang mengartikan bahwa arah bawah itu artinya mengacu pada perubahan yang menyebar dari kelompok sosial yang lebih rendah ke kelompok sosial yang lebih tinggi. Jadi kelompok sosial yang paling bawah kemudian menuju ke kelompok sosial yang lebih tinggi begitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu koinis dan koinisasi. Ketika orang-orang yang berbicara dengan dialek
berbeda bersentuhan dalam komunitas satu bahasa, dialek atau variasi baru muncul. Proses perubahan bahasa ini disebut koinisasi dan hasilnya adalah koine. Ragamnya merupakan hasil kontak dialek. Jadi kalau koinisasi merupakan proses perubahan bahasa, sedangkan koine merupakan hasil dari perubahan bahasa tersebut. Jadi ragam yang merupakan hasil kontak dialek. Kemudian koine biasanya akan memiliki beberapa fitur dari masing-masing dialek, memberikan kontribusi dengan sebagian besar fitur biasanya datang dari dialek kelompok terbesar pembicara. Baik proses linguistik dan sosial berkontribusi pada munculnya koine. Jadi munculnya koine itu tidak terlepas dari proses linguistik dan sosial. Yang pertama yaitu proses linguistik, melibatkan berbagai jenis penyederhanaan. Salah satunya dikenal sebagai leveling, proses yang menghilangkan varian yang ditandai. Meratakan hasil dalam koine mengadopsi bentuk kurang dari kisaran bentuk dalam dialek sumber. Misalnya, jika orang berbicara dialek dengan R postvokalik bersentuhan dengan orang yang tidak, penyamarataan biasanya menyebabkan hilangnya R postvokalik pada koine. Kemudian proses linguistik lain yang terkait dengan koines adalah penyederhanaan fitur atau kategori yang berbeda. Jika dua kelompok penutur dari wilayah dialek berbeda berkumpul, bentuk yang lebih sederhana biasanya akan menang. Jadi, ketika penutur dialek yang membuat perbedaan antara dia berenang dan mereka sedang berenang bertemu dengan penutur dialek yang tidak membuat perbedaan ini, misalnya mereka mengatakan dia sedang berenang dan mereka sedang berenang, maka proses penyederhanaan menunjukkan bahwa bentuk yang lebih sederhana akan bertahan. Menggunakan was lebih sederhana daripada mengubah dari was menjadi was dengan kata ganti berbeda. Dan ini telah menjadi hasil di banyak wilayah di mana bahasa Inggris digunakan. Hanya itu bentuk digunakan dengan semua kata ganti dalam berbagai dialek bahasa Inggris. Namun sekali lagi, faktor sosial relevan. Orang cenderung mengakomodasi ucapan orang lain jika mereka suka, menghormati atau mengagumi mereka. Gengsi lokal dan status berkerabat merupakan faktor yang sangat relevan. Jadi, mereka berenang hanya akan bertahan jika sekelompok orang yang menggunakan bentuk ini termasuk dalam kelompok yang dikagumi dan dihormati dalam suatu komunitas. Jika bentuk mereka yang berenang menjadi terkait dengan kurangnya pendidikan atau kurang dari cult, itu akan hilang. Bentuk-bentuk yang distigmatisasi secara sosial cenderung menghilang dalam komunitas yang menghargai status dan pendidikan. Bentuk-bentuk konservatif cenderung menghilang di bidang-bidang yang menghargai gaya trendy dan inovatif. Sosiolinguis telah mengidentifikasi jenis baru koine, seorang imigran koine yang dihasilkan dari pencampuran fitur linguistik antara kelompok-kelompok multietnis di kota besar. Dalam varietas ini, bahasa mayoritas dapat berfungsi awalnya sebagai lingua franca, tetapi multi baru etnolog segera mengembangkan fitur yang sangat khas sebagai akibat dari berbagai bahasa dan dialek yang speaker berbeda membawa ke konstruksi. Kemudian B, bagaimana perubahan menyebar? Yang ke-1 dari kelompok ke kelompok. Jadi perubahan menyebar itu bisa dari kelompok ke kelompok. Faktor sosial seperti usia, status, jenis kelamin, dan wilayah mempengaruhi tingkat perubahan dan arah gelombang yang paling cepat bergulung. Metafora gelombang adalah salah satu cara yang berguna untuk memvisualisasikan penyebaran perubahan dari satu kelompok ke kelompok lain. Suatu perubahan dapat menyebar ke salah satu dimensi ini dan ke dalam kelompok lain. Perubahan linguistik menyusup ke kelompok-kelompok dari ucapan orang-orang yang terpinggirkan antara kelompok sosial atau regional melalui orang tengah yang memiliki kontak di lebih dari satu kelompok. Nah, jadi yang mempengaruhi tingkat perubahan dan arah gelombang yang paling cepat bergulung itu ada faktor
sosial seperti usia, status, jenis kelamin, dan wilayah. Nah, hal-hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat perubahan dan arah gelombang yang paling cepat bergulung. Kemudian, yang kedua yaitu dari gaya ke gaya. Salah satu teori tentang bagaimana perubahan menyebar menyajikan proses tersebut sebagai proses yang sangat sistematis. Dalam pidato individu tertentu, ini menunjukkan perubahan menyebar dari satu gaya ke gaya lain. Katakanlah dari pidato yang lebih formal ke pidato yang lebih santai. Sementara pada saat yang sama menyebar dari satu individu ke individu lain dalam kelompok sosial dan kemudian dari satu kelompok sosial ke kelompok lain. Perubahan secara bertahap menyebar dari gaya ke gaya dan dari kelompok ke kelompok hingga akhirnya hampir semua orang menggunakan bentuk baru dalam semua gaya bicara mereka. Kemudian yang ketiga yaitu dari kata ke kata, difusi leksikal. Perubahan suara biasanya menyebar melalui kata yang berbeda satu persatu. Ini disebut difusi leksikal. Nah, ketika perubahan suara dimulai, semua kata dengan vokal tertentu tidak berubah sekaligus dalam pidato komunitas. Orang tidak pergi tidur suatu malam menggunakan suara U dan bangun menggunakan AU di rumah, kantong, bagaimana dan keluar. Sebaliknya, perubahan suara terjadi pertama kali di satu kata, kemudian di kata lain, dan seterusnya. Di Belfast misalnya, perubahan vokal memengaruhi vokal dalam kata pull before put dan put before sold. Dan di East Anglia, vokal dalam keharusan berubah sebelum vokal didatang, yang berubah sebelum vokal dipaman, meskipun mereka semua dimulai dengan vokal yang sama, dan mereka semua berakhir dengan vokal yang berbeda identik pada suatu titik kemudian. Kemudian yang C, bagaimana kita mempelajari perubahan bahasa? Yang pertama, studi perubahan bahasa secara langsung. Nah, ini terdapat contoh. Suatu hari saya menemukan bahwa putra saya yang berusia 11 tahun, David, tidak tahu apa arti kata nirkabel. Begitu pula teman-temannya. Di sisi lain, nenek buyut saya tidak pernah mendengar kata radio dan meskipun nenek saya tahu apa itu radio, dia menganggap istilah itu bermodel baru. Ibu saya menggunakan nirkabel dan radio untuk merujuk ke objek yang sama. Dan meskipun saya memahami kedua istilah tersebut, saya selalu menggunakan radio sebagai preferensi. Nah, dari contoh yang agak sederhana tersebut menggambarkan cara di mana informasi tentang penggunaan bahasa dari kelompok usia yang berbeda dapat mengungkapkan arah perubahan bahasa dalam suatu komunitas. Kemudian yang kedua yaitu bahasa berubah secara real time. Metode waktu nyata untuk mempelajari perubahan bahasa adalah jalan pintas yang berguna bagi ahli bahasa sosio yang umumnya tidak mampu menunggu selama 20 tahun untuk melihat apa yang terjadi dalam waktu nyata. Namun, kadang-kadang dimungkinkan untuk mengembangkan karya ahli bahasa sebelumnya ketika mempelajari perubahan. Kamus yang memberikan tanggal ketika formulir adalah first mencatat membantu dalam melacak perubahan dalam kosakata dari waktu ke waktu. Kemudian poin D, alasan perubahan bahasa. Yang pertama yaitu status sosial dan perubahan bahasa. Perubahan linguistik dapat memasuki komunitas bahasa melalui kelompok sosial manapun, tetapi jenis perubahan yang berbeda dikaitkan dengan kelompok yang berbeda. Anggota kelompok yang paling banyak berstatus sosial, misalnya cenderung memperkenalkan perubahan komunitas tutur dari komunitas tetangga yang lebih tinggi status dan prestise di mata mereka. Penutur kelas bawah lebih berpengaruh dalam menyebarkan perubahan linguistik yang kurang disadari. Laki-laki kelas bawah secara khusus sering mengadopsi bentuk-bentuk pidato dari pekerja lokal terdekat untuk mengekspresikan solidaritas daripada status atau prestise. Yang kedua yaitu gender dan perubahan bahasa. Perbedaan cara bicara wanita dan pria adalah sumber variasi lain yang dapat mengakibatkan perubahan linguistik. Terkadang wanita adalah inovator, memimpin perubahan linguistik, dan terkadang pria. Wanita cenderung
diasosiasikan dengan perubahan ke arah prestise dan norma vernakular, sedangkan pria lebih sering memperkenalkan perubahan vernakular. Pidato perempuan menunjukkan aspirasi sosial mereka. Mereka menggunakan lebih dari standar Castilla final O, pengucapan kata-kata, dan lebih sedikit dari dialek final U, pengucapan, daripada pria. Martha's Vineyard sebaliknya memberikan contoh tentang orang-orang yang memimpin perubahan. Seperti dijelaskan di atas, para nelayanlah yang memimpin perubahan ke pelafalan vokal tertentu yang lebih terpusat. Perubahan tersebut melibatkan revitalisasi pelafalan yang lebih tua dan lebih konservatif, yang diinvestasikan kembali dengan makna baru dalam terang. Perubahan sosial di pulau itu adalah perubahan dari standar ke pengucapan yang lebih vernakular. Pengucapan mengungkapkan kesetiaan laki-laki terhadap seperangkat nilai yang lebih tua, yang mereka anggap terancam oleh masuknya wisatawan ke pulau asal mereka. Kemudian wanita memimpin perubahan ke arah standar, sementara pria memperkenalkan varian bahasa sehari-hari yang baru. Generalisasi ini menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam kaitannya dengan perubahan bahasa di berbagai komunitas. Tetapi setidaknya ada dua jenis pengecualian untuk pola-pola ini. Pertama, wanita juga dapat memperkenalkan perubahan bahasa sehari-hari dalam bentuk komunitas, dan kedua, ada komunitas di mana wanita tidak memimpin perubahan bahasa ke segala arah. Pengenalan bentuk-bentuk bahasa daerah ke dalam komunitas mereka oleh para remaja putri ini merupakan indikator dengan siapa mereka berinteraksi melalui jaringan sehari-hari dan kontak yang lebih luas melalui pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya solidaritas dalam mendukung dan mengkonsolidasikan bentuk-bentuk bahasa daerah dalam pidato kelompok manapun, pria atau wanita yang bekerja dan bermain bersama. Terakhir, generalisasi tentang perempuan yang memimpin perubahan ke arah dialek standar hanya berlaku jika perempuan memainkan peran terutama dalam kehidupan sosial publik di Iran dan India. Misalnya ditemukan bahwa tutur kata perempuan muslim tidak mengikuti pola barat. Di tempat-tempat ini status perempuan relatif tetap dan tidak ada motivasi bagi mereka untuk memimpin perubahan linguistik. Itu tidak akan membawa mereka kemana-mana secara sosial. Dalam masyarakat ini, wanita tidak memimpin inovasi linguistik ke segala arah. Yang ketiga yaitu interaksi dan perubahan bahasa. Interaksi dan kontak antara orang-orang sangat penting dalam menyediakan saluran untuk perubahan linguistik. Perubahan bahasa umumnya berkembang paling lambat dalam komunitas yang terjalin erat hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Ada banyak contoh tempat di mana isolasi berkontribusi pada konservatisme linguistik. Salah satu contoh konservatisme linguistik yang paling terkenal adalah Islandia. Bahasa Islandia telah berubah relatif sedikit sejak abad ke-13 dan variasi dialeknya sangat sedikit berkembang. Sebaliknya, selama periode yang sama, bahasa Inggris telah berubah secara radikal dan dicirikan oleh variasi dialek yang kasar. Kemudian, terdapat pertanyaan, apa yang menjelaskan perbedaan ini? Mengapa bahasa Islandia tetap stabil dan konservatif? Satu jawaban untuk pertanyaan ini tampaknya adalah bahwa meskipun mereka terpisah secara geografis, komunitas Islandia memiliki ikatan politik dan budaya yang sangat kuat. Dan di luar kemungkinan, mereka mempertahankan kontak satu sama lain. Mereka mengadakan pertemuan tahunan reguler di mana semua kepala suku penting berkumpul. Nah, mereka sangat mementingkan hubungan kekerabatan dan persahabatan, sehingga orang-orang tetap berhubungan dekat dari generasi ke generasi dalam jarak yang jauh. Mereka banyak berbicara satu sama lain. Interaksi yang sering serta sikap positif untuk menjaga homogenitas merupakan faktor penting yang mencegah perkembangan perbedaan dalam bahasa Islandia. Baru-baru ini, Institut Bahasa Islandia telah menentang Microsoft untuk menerjemahkan Windows ke dalam bahasa Islandia, menyatakan penolakan yang gigih untuk dibanjiri oleh terminologi komputer Inggris. Pandangan positif tentang menjaga bahasa dari perubahan dan kebijakan
proteksionis yang agresif jelas terus berlaku. Apakah interaksi tatap muka penting untuk perubahan linguistik? Atau apakah pemaparan terhadap bentuk-bentuk baru di media sudah cukup? Ahli bahasa belum yakin tentang sejauh mana media dapat mempengaruhi kebiasaan bicara orang. Beberapa percaya bahwa sering melihat pelafalan di televisi dapat membawa perubahan. Yang lain berpendapat bahwa interaksi tatap muka diperlukan sebelum perubahan terjadi. Kompromi yang populer adalah pandangan bahwa media dapat melunakkan pendengar dengan memaparkan mereka pada bentuk-bentuk baru dalam pidato bintang pop yang dikagumi oleh tokoh TV. Ketika orang-orang kemudian dihadapkan pada bentuk tertentu dalam perkataan orang sungguhan, mereka akan cenderung untuk mengadopsinya. Seperti yang sudah dijelaskan di semua bab ini, bahwa banyak ahli bahasa percaya bahwa perubahan linguistik menyebar melalui jaringan sosial individu. Nah, yang paling penting adalah orang-orang seperti saya yang bertindak sebagai semacam wirausahawan bahasa yang berpindah-pindah antar kelompok. Dia melayani fungsi penghubung yang penting antara dua jejaring sosial yang berbeda, namun erat kaitannya. Nah, sebagai penghubung, ia juga bertindak sebagai semacam jembatan atau saluran penyebar bentuk linguistik baru dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Kemudian bentuk-bentuk baru bisa mendapatkan prestise dari media TV. Mungkin telah berperan dalam menjelaskan setidaknya kecepatan penyebaran pengucapan seperti BOFA. Penggunaan bentuk seperti itu oleh orang-orang yang dikagumi di TV mungkin telah membuat orang-orang Norwich lebih siap untuk mengadopsi bentuk-bentuk ini yang sudah mapan dalam pidato Cockney. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.